Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok manusia yang paling dicintai oleh seluruh umatnya. Namun tidak hanya di kalangan umatnya saja, keluarga dan para sahabatnya pun sangat mencintai beliau. Sebagai sahabat yang hidup sezaman dengan Nabi dan menjalani hari-hari bersama Nabi, tentunya sifat dan karakter seorang sahabat Nabi pun tidaklah jauh berbeda dengan akhlak mulia Nabi itu sendiri. Dari beberapa sahabat Nabi yang kita kenal, salah satunya yang pernah menjadi khalifah, menggantikan kepemimpinan setelah kepergian Nabi adalah Utsman bin Affan. Beliau adalah sosok khalifah ketiga, setelah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, yang naik meneruskan pemerintahan adil dan sejahtera. Meneladani sosoknya pastilah sangat baik, karena beliau juga dikenal mempunyai suri tauladan yang baik dan patut dicontoh bagi generasi berikutnya, terutama umat muslim di seluruh dunia. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga yang memerintah dari tahun 644 Masehi hingga 656 Masehi, dan merupakan Khulafaur Rasyidin yang paling lama memerintah. Seperti dua pendahulunya, Utsman adalah salah satu sahabat utama Nabi Muhammad. Perkawinannya yang berturut-turut dengan kedua putri Nabi Muhammad dan Khadijah, membuatnya mendapat julukan Dzun-Nurain, pemegang dua pelita. Oleh karena itu, sebagai umat muslim kita dianjurkan untuk selalu meneladani sikap dan perbuatan beliau. Bisa dari kata-kata Utsman bin Affan yang menginspirasi. Ada banyak sekali kata-kata Utsman bin Affan yang bisa dijadikan pedoman hidup umat muslim. Seandainya hati kita suci, kita tidak akan pernah kenyang, tak ada bosan-bosannya, membaca ayat-ayat Tuhan kita. Dan sungguh aku tidak suka didatangi satu hari pun di mana aku tidak melihat mushaf Al-Quran. Tergelincirnya lidah itu lebih berbahaya daripada tergelincirnya kaki. Alam kubur merupakan pintu masuk akhirat sekaligus pintu keluar dunia. Nikmat dan siksa di sana tidak lebih dahsyat dibanding di akhirat. Kalian lebih butuh pada pemimpin yang aktif ketimbang pemimpin yang sering mengumbar kata-kata. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk dengan hak benar, maka janganlah berbicara kecuali atas kebenaran. Sambutlah ajal kalian dengan amal baik yang kalian mampu. Janganlah kalian lalai terhadap Allah karena Allah tidak pernah lalai terhadap kalian. Sudah cukup nasihat orang-orang bijak. Ingatlah, orang yang selalu bersama Allah tidak mungkin merasakan takut. Sebaliknya, orang yang meninggalkan Allah, kepada siapa dia akan berharap? Andai hati kalian bersih, maka kalian tidak akan pernah merasa kenyang, bosan, dari membaca Al-Quran. Cukuplah bagimu bahwa orang yang iri terhadapmu merasa tertekan ada saat senangmu. Hendaknya kita menjaga batasan-batasan, menepati janji, rela dengan yang ada, dan bersabar atas yang hilang dari kita. Tidak ada yang mampu mengurusi persoalan umat Islam, kecuali orang yang memiliki integritas, hikmah, matang, dan berpengalaman. Berbisnislah, berniagalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kalian akan mendapatkan untung. Risau terhadap dunia adalah kegelapan bagi hati, sedangkan risau terhadap akhirat adalah cahaya bagi hati. Derajat keimanan yang paling tinggi adalah bahwa kamu selalu merasa berada di hadapan Allah. Ketika kaum muslimin tercerai-berai, keimanan mereka akan terkoyakkan dan akan kehilangan kekuatan persatuan dan kesatuan di antara mereka. Di antara pendosa, yang paling buruk adalah dia yang meluangkan waktunya untuk membahas kesalahan orang lain. 3 hal yang aku sukai di dunia ini, yaitu memberi makan kepada orang yang lapar, memberi pakaian kepada orang yang bertelanjang, dan membaca Al-Quran. Ketika lidah seseorang menjadi tenang dan ramah, maka hatinya menjadi saleh dan bersih. Alam kubur merupakan pintu masuk akhirat sekaligus pintu keluar dunia.
Nikmat dan siksa di sana tidak lebih dahsyat dibanding di akhirat. Tidak seorang pun yang menyembunyikan suatu rahasia di dalam hatinya, kecuali Allah akan menampakkan pada raut wajahnya atau melalui perkataan yang terlontar dari lidahnya. Wahai hamba-hamba Allah, berhati-hatilah kalian, bantulah pemimpin kalian, nasihatilah mereka dan janganlah kalian menganiaya mereka. Buatlah tujuan untuk hidup, kemudian gunakan segenap kekuatan untuk mencapainya, kamu pasti berhasil. Diamnya, orang yang diam lebih bahaya dari perlakuan serangan orang lain. Hindarilah minuman keras, karena itu kunci dari kejahatan. Allah mencintai orang yang mau meninggalkan dunia, malaikat mencintai orang yang mau meninggalkan dosanya, dan umat Islam mencintai orang yang tidak tamak. Saudaraku, bertakwalah kepada Allah, bertakwa itu merupakan kemenangan. Orang yang paling pintar adalah yang menyiapkan diri untuk kehidupan setelah mati, berusaha mendapatkan cahaya Allah untuk menerangi gelapnya kubur. Hendaklah seseorang merasa takut dibangkitkan dalam keadaan buta. Aku heran kepada orang yang mengetahui setan sebagai musuh, namun ia menaati ajakannya. Ilmu itu lebih cantik dari mangkuk yang cantik. Orang yang menuntut ilmu itu lebih manis dari madu, dan beramal dengan ilmu yang dimiliki itu lebih sulit dari meniti sehelai rambut. Ingatlah, kalian berada di tempat yang terus berubah. Manfaatkanlah sisa umur kalian dengan baik, bersiaplah menjemput ajal sebaik mungkin, dan jangan lupa, kematian pasti datang menjemput, pada waktu yang tak terduga. Aku heran kepada orang yang telah mengetahui adanya hisab, namun ia berlomba-lomba mengumpulkan harta. Alangkah baiknya hukuman di dunia, bukan di akhirat. Itulah kata-kata bijak dan penuh makna yang pernah terucap dari sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Utsman bin Affan. Semoga sahabat semua bisa memetik dan mengambil hikmah serta pelajaran dari kata-kata bijak beliau untuk diaplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Amin.